Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Wulansari dengan NIM 1201 Pendidikan Bahasa Indonesia 2C. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sastra Modern dengan dosen pengampu Bapak Ripi Hamdani MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perbedaan sastra Melayu modern dan klasik. Sebelumnya, saya akan membahas tentang apa itu sastra Melayu klasik. Sastra Melayu lama atau kita sebut dengan klasik adalah sastra yang berbentuk lisan atau ucapan, sering juga disebut sastra Melayu yang proses terjadinya berasal dari ucapan serta orang-orang zaman dahulu. Ciri-ciri sastra Melayu klasik ada 4. Yang pertama, berkembang secara statis dan mempunyai rumus baku. Yang kedua, biasanya tidak sesuai dengan logika umum. Yang ketiga, kisahnya berupa kehidupan istana, raja-raja, dewa-dewa, para pahlawan, atau tokoh-tokoh mulia lainnya. Disampaikan secara lisan ataupun dari mulut ke mulut. Yang keempat, nama penciptanya tidak diketahui atau anonim. Jenis sastra Melayu klasik yang pertama mantra, yaitu puisi yang berisi dunia goib. Yang kedua pantun. Yang ketiga pantun berkait atau sloka, yaitu setiap bait saling berkaitan. Yang keempat talibun, pantun yang berisi 6, 8, atau 10 baris. Yang kelima, pantun kilat atau karmina, yaitu pantun 2 baris. Yang keenam, gurindam atau sajak peribahasa, yaitu pantun berisi 2 baris. Yang ketujuh ada syair, kedelapan ada peribahasa, kesembilan teka-teki, yang kesepuluh hikayat, kesebelas cerita sejarah, yang kedua-belas dongeng, yaitu mite, sage, fabel, legenda, atau dongeng lucu. Unsur sastra Melayu klasik. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan atau ide utama yang mendasari sebuah karya sastra atau cerita. Di karya sastra Melayu klasik, pada umumnya, tema yang diangkat adalah berkisar antara istana dan kerajaan. Yang kedua, tokoh atau penokohan. Biasanya, dalam tokoh dan penokohan yang terdapat dalam karya sastra Melayu klasik berkisar tentang yang berbudi pekerti. Yang ketiga, latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya sastra. Yang keempat, alur. Yang kelima, sudut pandang. Yang keenam, amanat. Pengertian sastra Melayu modern. Sastra Melayu modern atau sering juga disebut dengan sastra baru adalah sastra yang muncul dan berkembang setelah masa sastra lama. Bisa dikatakan bahwa sastra modern dimulai ketika terjadi perubahan-perubahan yang cukup mendasar terhadap sifat dan ciri khas sastra yang digunakan masyarakat. Ciri-ciri sastra Melayu modern ada 5. Yang pertama, tidak terikat oleh adat istiadat atau lebih fleksibel. Yang kedua, berhubungan dengan kondisi sosial masyarakat. Yang ketiga, mencerminkan kepribadian penerbitnya. Keempat, mencantumkan nama pengarangnya. Yang kelima, tidak terikat dengan kaidah baku dan menggunakan bahasa yang lebih bebas. Jenis sastra Melayu modern. Yang pertama, novel. Novel adalah sebuah karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif, biasanya dalam bentuk cerita. Yang kedua, biografi. Dalam biografi ini adalah kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang. Yang ketiga, cerpen. Cerpen atau sering disingkat sebagai cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Yang keempat, drama. Drama adalah satu bentuk karya sastra yang memiliki bagian untuk diperankan oleh aktor. Kosakata ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti aksi dan perbuatan. Perbedaan sastra Melayu klasik dan modern.
Sastra Melayu klasik. Yang pertama, puisi berbentuk terikat dan kaku. Yang kedua, prasa lama statis atau sesuai dengan keadaan masyarakat lama yang mengalami perubahan yang sangat lambat. Yang ketiga, keraton sentris. Cerita berkisah tentang kerajaan, istana kerajaan, dan bersifat feodal. Sedangkan pada sastra Melayu modern, yang pertama, puisi bersifat bebas, baik bentuk maupun isinya. Yang kedua, prasa baru dinamis, yaitu senantiasa berubah dengan perkembangan masyarakat. Yang C, masyarakat sentris. Yang D, bentuknya roman, novel, cerpen, drama. Pada sastra Melayu klasik, prosa hampir seluruhnya berbentuk hikayat, tambo, atau dongeng. Pembaca dibawa ke alam khayal dan fantasi. Sedangkan pada sastra Melayu modern, biasanya berlandas pada dunia nyata, berdasarkan kenyataan dan kebenaran. Pada sastra Melayu klasik, biasanya dipengaruhi oleh kesusastraan Hindu dan Arab. Sedangkan pada sastra Melayu modern, dipengaruhi oleh kesusastraan Barat. Pada sastra Melayu klasik juga, cerita sering bersifat anonim atau pengarangnya tidak diketahui. Sedangkan pada sastra Melayu modern, pengarangnya diketahui. Baiklah, hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan pada materi di video ini. Saya pamit undur diri, jika ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.